Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kul la yawmi wa laylatin ala man bihi ar-rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Hadha khalqullahi fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Alif lam mim. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Alif lam mim.
Tilka ayatul kitabil hakim. Tilkah itu maknanya bukan ini, inilah bukan. Tilkah itu menunjukkan bahwa keberadaan Al-Quran itu di atas kita. Itu tilkah, itu bukan ini, itu tilkah, itu kita di bawahnya, Al-Quran itu di atas kita. Maknanya apa? Bahwa Al-Quran itu mulia, tinggi, agung. Kalau di zaman sekarang, saking mengagungkan Al-Quran, ditaruh di tempat yang tinggi. Contohnya di atas lemari. Jadi sampai 1 tahun nggak dibaca, cuma dibuat pajangan. Kok nggak dibaca? Itu mas kawin dulu, Pak. Tilka ayatul kitab. Jadi menunjukkan bahwa ayat-ayatnya Al-Quran itu mulia, tinggi, agung, Al-Hakim, ada hikmah di balik kitab yang tertulis itu, ada hikmah. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, setiap apa yang kita hadapi, baik itu menggembirakan atau itu kesedihan, di balik kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ujian, kita diuji dengan kebahagiaan, pasti ada hikmahnya. Kita diuji dalam hal kesedihan, pasti ada hikmahnya. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudan menjadi petunjuk, wa rahmah, dan menjadi perantara turunnya kasih sayangnya Allah, lil mu'minin, ditujukan bagi orang yang senang melakukan amal kebaikan. Muhsinin identik dengan orang muttaqin. Jadi tingkatan di dalam agama Islam yang pertama adalah Islam itu sendiri. Islam, akhbirni anil Islam, katanya Jibril tatkala menyamar jadi wujud manusia tampan, laki-laki tampan, datang ke majelisnya Kanjeng Nabi, terus bertanya kepada Kanjeng Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku ya Muhammad apa yang dinamakan Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman, apa yang dinamakan iman itu. Jadi Islam, rukun Islam yang 5 itu, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Anil iman, apa yang dimaksud dengan iman itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, dan iman kepada kitabnya Allah, iman kepada rasulnya Allah, iman kepada apa lagi? Kotor dan kotornya Allah, itu yang terakhir. Yang keenam, iman kepada kiamat, hari akhir. Ini yang melandasi bahwa orang muhsinin itu sudah melampaui kedua hal itu, sudah melakukan secara sempurna kedua hal tersebut, yaitu Islam, iman. Baru tingkatan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan orangnya namanya muhsin. Muhsinin kumpulan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah diberi ketakwaan oleh Allah. Banyak ciri-cirinya orang yang baik ini, diantaranya sabar, diantaranya berinfak sedekah, menahan amarah, jujur, diamnya berzikir. Banyak. Namun yang menjadi dasar
pokok dari orang yang muhsin adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang baik itu, orang-orang yang muhsinin itu alladzina yuqimunas shalah, pasti dia yuqimunas shalah, mendirikan sholat dengan sempurna. Jadi qiyam maknanya itu berdiri dengan tegap, dengan wajah tuwajhiya lilladzi, itu menandakan bahwa sholatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, sholatnya dilakukan dengan sempurna. Jadi kalau sholatnya sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, di dalamnya ada zikrullah, mengingat Allah terus menerus dari takbiratul ihram sampai salam, itu yang dinamakan qiyam, yuqimunas shalah, mendirikan sholat dengan sempurna. Jadi dari takbiratul ihram sampai salam dia terus mengisi jiwanya, mengisi hatinya dengan zikrullah, mengingat Allah, berzikir terus menerus. Tidak ada kesempatan untuk setan membisikkan sesuatu, terus dibersihkan dengan berzikir. Zikir maknanya adalah zikrullah, mengingat Allah. Kalau sholatnya dilakukan dengan sempurna, di dalamnya terus diadakan zikir kepada Allah, melakukan zikir kepada Allah terus menerus, pasti sholatnya tanha anil fahsai wal munkar, pasti sholatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Fahsa adalah membuat kerusakan pada diri kita sendiri, mungkar membuat kerusakan bagi orang lain. Fahsa mendolimi diri sendiri, mungkar mendolimi orang lain. Fahsa menyesatkan diri sendiri, mungkar menyesatkan orang lain. Jadi kalau orang yang sudah bisa mendirikan sholatnya dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, inna sholata, sesungguhnya sholat itu atau sholat yang sesungguhnya itu tanha anil fahsai wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan fahsa dan mungkar, karena di dalam sholatnya diisi dengan zikrullah, zikir mengingat Allah. Wa yu'tuna zakat, dan membayar zakat, mengeluarkan zakat. Jadi kalau sholat tadi hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan Allah sempurna, hubungannya dengan Allah, dan akan membekas di dalam kehidupan sehari-harinya dari mendolimi diri sendiri dan orang lain. Wa yu'tuna zakat, tatkala orang itu sudah muhsin, sudah baik, pastinya dia akan membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat itu maknanya membersihkan, dan zakat itu maknanya menambahkan. Jadi apa yang kita bersihkan pasti ada tambahan rahmat dari Allah. Yang kita keluarkan niatnya untuk membersihkan harta dan jiwa, pasti juga ada tambahan rahmat dari Allah. Tatkala kita mengeluarkan zakat, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Manja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Apabila orang itu datang dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang muhsinin itu terhadap hari kiamat, hari akhir, hum yuqinun, mereka semua meyakininya bahwa hari kiamat pasti datang, baik kiamat sughra maupun kiamat kubra.
Kalau orang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah perbuatannya, kelakuannya, pembicaraannya pasti muhsinin, pasti baik. Lesannya mengeluarkan kata-kata yang baik, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat logo, tidak bermanfaat baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Terus kalau orang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pastilah dia akan memuliakan tetangganya. Pastilah dia akan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia menghormati tamunya. Jadi tamunya dihormati. Kalau punya kopi dikasih kopi, kalau punya teh dikasih teh, kalau punya duit dikasih duit. Tergantung tamunya bertamu untuk apa. Milih duit pak, ya kasih kalau ada. Itu namanya memuliakan tamu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, 3 hal. Yang pertama, dia akan berkata yang baik-baik saja atau lebih baik dia diam. Yang kedua, dia akan memuliakan tetangganya. Yang ketiga, dia juga akan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Tidak peduli tamunya itu orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, tidak peduli. Sepenting dia menghargai, menghormati. Ada kopi, kasih kopi. Ada teh, kasih teh. Kalau kena penyakit kencing manis pak, kasih air putih. Kena asam lambung pak, kasih air hangat ya. Gak usah dikasih kopi, malah tambah parah nanti. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Semua itu kebaikan yang kita lakukan itu adalah hudam mir rabbihim, petunjuk datangnya dari Allah. Ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, pasti dia meyakininya, pasti dia akan melaksanakannya. Kalau dia sudah beriman, pasti amilus solihati. Kalau sudah iman dan amilus solihati, ulaika humul muflihun. Pastilah orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Di dunia dia dermawan. Dermawan maksudnya gimana? Kaya harta dan juga kaya hati. Katanya Kanjeng Nabi gimana? Orang kaya kemarin, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, bukan. Namun yang dikatakan orang kaya adalah orang kaya yang diamanai kekayaan oleh Allah dan dia membelanjakan kekayaannya di jalan Allah. Itu namanya kaya hati. Dia kaya juga dermawan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya yang dermawan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
حجة يا رب العالمين